Kakak, selama kau mengakui bahwa kaulah yang mengemudikan mobil, mereka tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi itu berarti masuk penjara. Lari dari TKP usai kecelakaan besar akan menghasilkan hukuman minimal 3 tahun. Kakak, aku mohon padamu tolong bantu aku. Ini adalah puisi dan lirik yang kau tulis. Untuk kakak sulung dan kakak kedua, aku tidak menginginkan semua ini lagi. Akui pada kakak sulung kedua ketiga, bahwa selama 2 tahun terakhir, aku mencuri semua karya kreatifmu. Bukankah kau paling ingin mendapatkan pengakuan dari ketiga saudara perempuanmu? Dalam 2 tahun terakhir, semua yang kucuri darimu, aku berikan semuanya kepada mereka. Jika aku masuk penjara, semua yang mereka miliki akan menjadi sesuatu yang diberikan kepada mereka oleh seorang kriminal. Masa depan mereka akan hancur total. Jika kau tidak melindungiku, maka aku akan pergi mencari kakak sulung. Jika kakak sulung tidak melindungiku, maka aku akan mengatakan, 3 saudara perempuanku hasut tabrak lari. Kau terlalu tercela. Ya, aku tercela. Aku hanyalah anak angkat. Mereka bukan saudara kandungku. Kau pasti tidak ingin melihat ketiga kakakmu hancur reputasinya, maukah kak? Jika kau bersedia menanggung kesalahan ini untukku, aku janji, 3 tahun kemudian, setelah kau keluar, biarkan kau dapatkan yang pantas. Termasuk pengakuan dari ketiga kakakmu. Kakak, pakaian yang kakak sulung berikan padamu, mengembalikannya kepadamu. Tak rebut apapun darimu lagi. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Shen Jingshou menyelamatkanmu. Ya. Kakak, aku benar-benar tidak sengaja. Itu orang itu dia. Tiba-tiba menyelonong keluar. Itu sebabnya aku menabraknya. Aku. Tolong selamatkan aku. Aku akan bersujud padamu. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Aku telah terlahir kembali. Terlahir kembali 3 tahun lalu. Shen Jingshou ngebut sambil mabuk. Tabrak lari. Tahun aku menanggung kesalahan untuknya. Shenshon, jika kau tidak menyelamatkanku, aku akan mencari kakak sulung. Buat kakak sulung tanggung kesalahan. Jika kakak sulung tidak melindungiku, maka aku akan bilang bahwa ketiga kakak itu menganjurkan tabrak lari yang kulakukan. Aku sudah terlahir kembali. Aku benar-benar telah terlahir kembali. Kau. Kaji. Kaji. Aku Kaji. Mereka bukan saudara kandungku. Aku hanya anak angkat. Kau pasti tidak ingin melihat saudara kandungmu sendiri hancur, bukan? Kau begitu yakin bahwa aku akan menanggung kesalahan untukmu? Adikku sayang. Sejak lagu pertama yang kau ciptakan dicuri olehku. Aku tahu aku sudah mengerti dirimu. Seseorang sepertimu yang keluar dari panti asuhan. Sensitif dan tidak percaya diri. Mendambakan kekerabatan. Demi kakak-kakakmu. Kau bahkan rela mati. Dasar binatang. Binatang. Hentikan. Beraninya kamu menggertak Jingzhou. Jingzhou. Tidak memukul anak kandung, tapi malah menghantam anak angkat. Seberapa sakit itu? Ibu, pukulanmu terlalu kejam. Kamu. Dasar anak durhaka. Jingzhou. Bajingan. Kenapa kamu menghindar? Tahukah kau bahwa dengan menghindari pukulan itu, seberapa besar kerugian yang diderita Jingzhou?
Apa yang sedang kau coba lakukan? Lalu kenapa kau menghindar? Kakak kedua kesayanganku. Aku menghindar. Bisakah kau membandingkan dirimu denganku? Bisakah kau membandingkan dirimu dengan Jingzhou, sepotong sampah yang tidak diinginkan siapapun sejak kecil? Bandingkan dengan orang berbakat seperti Jingzhou. Hari ini aku akan memberitahumu, apa itu didikan yang benar. Kau benar-benar berani memukulku. Bagaimana kalau memukulmu? Memukul wajah seseorang adalah didikan yang benar. Apakah itu yang kau ajarkan kakak kedua? Durhaka. Kau benar-benar durhaka. Shanjong, kau bajingan tak tahu terima kasih. Kakak keduamu hanya mencoba mendidikmu sedikit, dan kau benar-benar berani memukulnya. Aturan yang biasa kami ajarkan padamu. Didikan itu, apakah kau berikan semuanya untuk dimakan anjing? Aku benar-benar tidak punya sopan santun. Aku memang tidak punya aturan. Dua hal yang baru saja kau sebutkan itu, sudah kuberikan pada anjing. Kau anak durhaka. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Aku tidak punya anak sepertimu. Keluar. Keluar dari keluarga Shen. Baiklah. Bibi Anda. Kakak kau tidak boleh pergi. Jingzhou, biarkan dia pergi. Hewan buas ini menyebabkan luka serius padamu. Biarkan dia keluar dari keluarga Shen. Ibu, kakakku tidak boleh pergi. Kakakku melakukan tabrak lari. Dia ingin aku menanggung kesalahan untuknya. Jika dia pergi, aku akan ditangkap dan masuk penjara. Apa? Shenjong melakukan tabrak lari dan membuatmu menanggung kesalahannya. Kau benar-benar gila. Aku sudah tahu, sampah sepertimu tinggal di keluarga Shen hanya akan menyebabkan masalah. Suara alarm polisi di luar. Pasti mereka datang untuk menangkapmu. Jingzhou tak mau tanggung salahmu. Jadi kau marah karena dipermalukan, bukan? Bukan, aku tidak mau menanggung kesalahan untukmu. Hanya saja aku takut. Aku takut jika aku ditangkap. Tak ada lagi bantu sulung kedua ketiga. Menulis puisi dan lagu. Atau menulis proposal bisnis. Bagus Shen Jingzhou. Kau benar-benar pandai berakting. Kau benar-benar pandai mengalihkan kesalahan. Apa kau pikir polisi akan mendengarkan omong kosongmu ini? Bodoh. Hentikan. Xing, cepat cari inspektur. Bawa pergi hewan buas ini. Inspektur. Dia adalah buronan. Halo. Saya adalah Kapten Detasemen Lalu Lintas Ketiga Jiangcheng. Kami saat ini sedang menangkap pengemudi tabrak lari. Mohon kerjasamanya. Cepat tangkap dia. Boleh saya tanya nomor platnya? Jiangcheng IB8888. Apakah itu mobil Anda? Mobilku melaju sangat kencang, dan tidak ada pengawasan di tempat aku ngebut. Selama aku bersikeras itu adalah Shenshong. Tidak ada yang bisa membuktikan itu aku. Benar, itu mobil kami. Yang hewan buas ini diam-diam kendarai dan menyebabkan masalah. Tadi malam pukul 22.20 Anda melaju kencang di jalan Jiangshan, menabrak seorang pejalan kaki, menyebabkan banyak patah tulang, dan melakukan tabrak lari. Apakah ini benar? Itu tidak benar. Yang melakukan tabrak lari adalah Shen Jingzhou. Bukan aku. Inspektur, saya bisa bersaksi. Dia adalah buronan itu. Ya, saya juga bisa bersaksi. Dialah yang memfitnah Jingzhou, adik kami. Saya juga bisa bersaksi. Anakku ada di rumah sepanjang waktu. Orang yang melakukan tabrak lari adalah dia. Kakak. Sekarang, keluarga sudah bersaksi. Jangan lanjutkan salahmu. Cepat serahkan diri, dan cari keringanan hukuman. Sekelompok anjing menggonggong juga bisa bersaksi. Aku masih bisa bersaksi bahwa kaulah yang melakukan tabrak lari. Polisi, tidakkah Anda punya rekaman pengawasan? Periksa rekamannya. Kakak. Kau sebaiknya segera mengaku. Jika masalah ini meledak, kakak-kakak kita akan dipermalukan. Apa yang terjadi? Mengapa inspektur ada di sini? Kakak sulung,
Semua ini salah Shen Zhong karena tabrak lari itu. Dan dia bahkan menjebak Jing Zhou, memaksa Jing Zhou menanggung kesalahannya. Tabrak lari. Shen Zhong menjebak Jing Zhou. Itu tidak mungkin. Aku percaya adik-adikku. Mereka sama sekali tidak akan melakukan tabrak lari. Nona Shen, tidak cukup hanya karena Anda mempercayainya. Semuanya harus didasarkan pada bukti. Pergi kumpulkan rekaman CCTV persimpangan kecelakaan. Ya. Lihat, rekaman pengawasan memang menangkap kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Tetapi karena kendaraan yang terlibat melaju terlalu cepat, wajah pengemudi terlalu buram, membuatnya sama sekali tidak dapat dibedakan. Kau benar-benar tidak bisa melihat siapa yang mengemudikan mobil itu. Shen Zhong, Jing Zhou, kalian berdua katakan yang sebenarnya padaku. Siapa sebenarnya yang mengemudikan mobil itu? Kakak sulung. Kau menatapku seperti itu. Kau sudah memutuskan bahwa akulah pelakunya. Aku, Shen Zhong yang mengendarai mobil itu. Jing Zhou sejak kecil dibesarkan di bawah pengawasanku. Dia tahu aturan dan berbudi pekerti baik. Bagaimana mungkin dia melakukan tabrak lari? Tak ada yang mau mengaku. Maka kalian semua akan dibawa kembali untuk penyelidikan. Bawa mereka pergi. Tidak. Kakak, ibu, selamatkan aku, selamatkan aku. Tunggu. Aku bisa membuktikan. Siapa pengemudinya? Buktikan. Kakak sulung. Dalam hidup ini, apa yang akan kau pilih untuk dibuktikan? Shen Zhong. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menyakiti. Hanya untuk membantumu Jing Zhou. Kalian berdua adalah adik-adikku. Tapi jangan khawatir. Tidak peduli berapa lama kau di penjara. Setelah kau dibebaskan, kakak akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Oke. Begitukah kakak sulung? Apakah kau begitu yakin bahwa akulah yang harus masuk penjara? Shen Zhong, berhentilah mencoba berkelit. Mantel parit yang dikenakan oleh pengemudi pada ulang tahunnya yang ke-20, kuberikan kepada Shen Zhong sebagai hadiah ulang tahun. Oleh karena itu, orang yang melakukan tabrak lari adalah Shen Zhong. Xian Nanfei, kau mendasarkan penilaianmu bahwa akulah yang melakukan tabrak lari hanya berdasarkan sepotong pakaian. Shen Zhong, berhentilah mencoba berkelit. Meskipun wajahnya tidak jelas di rekaman, mantel itu adalah yang persis kuberikan padamu. Kau benar-benar sangat mengecewakanku. Ya. Sangat kecewa. Shen Zhong, kakak gagal membesarkanmu dengan baik. Perbaiki dirimu baik-baik selama kau di penjara. Kakakmu tidak akan meninggalkanmu. The film Oke, was Shen Zhong. translated and narrated by M Media. Tidak perlu. Kamerat. Berdasarkan bekas rem di tempat kejadian, orang macam apa yang kau pikir pengemudinya? Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan melaju setidaknya 180 dan di jalan, ia melakukan beberapa manuver tingkat kesulitan tinggi. Setelah menabrak seseorang, ia berputar 180 derajat di tempat, melayang ke samping, dan dengan cepat meninggalkan lokasi. Saya menyimpulkan bahwa dia pasti seorang pembalap mobil profesional. Jika aku ingat dengan benar, sebelum Shen Jingzhou debut, dia adalah seorang pembalap mobil. Jing Zhou adalah pembalap mobil. Jadi kenapa? Dia sangat patuh. Hanya kau makhluk jahat ini yang tidak pernah diajari dengan benar, yang akan mengemudi mobil secepat itu, menabrak seseorang, dan kemudian langsung kabur begitu saja. Tepat sekali. Jing Zhou tumbuh di bawah pengawasanku. Dia rendah hati dalam karakter, menangani masalah dengan hati-hati, rendah hati dan santun. Bagaimana mungkin dia melakukan tabrak lari? Shen Zhong, mengapa kau berkali-kali memfitnahnya? Shen Zhong, kakak membawamu kembali 5 tahun lalu, dan mengajarimu etika serta tata krama selama 5 tahun. Bagaimana kau bisa berubah menjadi seperti dirimu yang sekarang? Penuh kebohongan, niat jahat. Aku penuh kebohongan. Niat jahat. Kakakku sendiri, ibuku sendiri. Apa kalian tidak tahu? Aku tidak punya SIM. Kau tidak punya SIM? Bagaimana mungkin? Xian Nanfei, dalam 5 tahun terakhir ini, satu-satunya saat aku pernah menyentuh mobil adalah ketika kau memberikan mobil itu kepada Shen Jingzhou. Kau pikir aku kotor? Apa kau sudah lupa? Kotor.
Kakak sulung, apakah kau benar-benar akan memberikan mobil ini kepadaku? Ya, Ini sangat indah. baiklah Shanjong. Jangan sentuh mobil itu dan membuatnya kotor. Ayo kita jalan-jalan. Aku benar-benar tidak tahu. Shanjong bahkan belum pernah menyentuh mobil. Beberapa kali, apalagi punya SIM. Mungkinkah orang yang melakukan tabrak lari benar-benar Jing Zhou? Mungkinkah The film was Aku telah translated menyalahkan Shanjong. and narrated Kakak by sulung, M Media. bukan aku. Sungguh itu bukan aku. Mungkinkah itu kakak? Mengemudi tanpa SIM. Orang yang memakai mantel itu, jelas-jelas dia. Shan Nanfei, bagaimana mungkin kau tidak mempercayai adikmu sendiri, anak sebaik dia? Bagaimana mungkin dia melakukan tabrak lari? Tepat sekali. Shanjong itu hanya penuh kebohongan dan kurang didikan. Bagaimana kau bisa mempercayai perkataan orang seperti itu dan tidak mempercayai Jing Zhou? Shanjong, aku minta maaf. Kakak tidak memberimu mobil. Itu salah kakak. Tapi mantel itu memang yang kuberikan padamu. Kau mengemudi tanpa SIM bukan? Apakah itu hanya untuk mengungkapkan ketidakpuasanmu karena aku tidak memberimu mobil? Ketidakpuasan. Apa aku berani untuk tidak puas? Apa kau tahu bahwa sejak hari pertama, mantel itu diberikan kepadaku. Mantel itu direnggut di matamu. Aku akan selalu menjadi pembohong, momok yang tidak tahu sopan santun. Semua kesalahan adalah salahku. Aku harus menanggung semua kesalahan. Tidak peduli apa yang kukatakan atau kulakukan. Tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku. Prasangkamu terhadapku lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Tapi, kau bilang Jing Zhou mencuri mantelmu. Hal kekanak-kanakan seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Baiklah. Departemen teknis telah menemukan kendaraan yang mengalami kecelakaan. Seluruh lintasan perjalanan, rekaman pengawasan dari persimpangan terakhir, telah diselidiki. Xiao Liu, tangani ini. Tidak perlu diperiksa. Itu aku. Jika harus ada satu orang yang masuk penjara, biarkan aku saja yang pergi. Shanjong, kau benar-benar membiarkan Jing Zhou menanggung kesalahanmu. Dan kau masih tidak mau tunduk pada hukum. Bagaimana mungkin aku punya adik sepertimu tidak bertanggung jawab? Shanjong, aku sangat kecewa padamu. Jing Zhou, kau tidak perlu menanggung kesalahan untuknya. Kakak tidak akan membiarkanmu menderita. Bahkan ketidakadilan sekecil apapun. Hari ini, aku harus membuatnya menerima hukuman yang pantas ia dapatkan. Baru dia tahu cara tobat. Selidiki ini untukku. Kakak sulung, Jing Zhou tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kita harus dan mengklarifikasi fakta. Shanjong harus tunduk pada hukum. Selidiki. Silakan periksa, cari tahu kebenarannya. Aku hanya berharap kau tidak akan menangis. mobil ini melaju dari selatan ke utara. Kita masih belum bisa melihat dengan jelas. Putar ulang rekaman sebelumnya. Perlambat kecepatannya 10 kali. The film was translated and narrated by M Media. Bingkai ini. Jeda. Perbesar untukku. Biarkan saya melihat dengan jelas. Siapa sebenarnya ini? Shanjong, pasti Shanjong. Shanjong, bukti akan segera jelas. Apalagi yang harus kau katakan? Apalagi yang harus kukatakan? Teruslah lihat hasilnya. Sebelum hasilnya keluar. Apapun yang dikatakan terlalu dini. Hasilnya adalah memasukkanmu ke penjara. Tidakkah kau punya sedikit pun penyesalan? Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Kecewa. Kalian semua harus melihat dengan jelas siapa yang ada di sana. Sebelum kecewa lagi. Jing Zhou. Bagaimana mungkin itu Jing Zhou? Salah-salah. Ini pasti sebuah kesalahan. Mengapa Jing Zhou? Mengapa bukan Shanjong? Makhluk jahat ini. Benar saja. Mereka hanya mau percaya kebenaran yang mereka rasakan. Demi Shen Jingzhou, mereka akan mengorbankan siapapun. Dan di kehidupan sebelumnya, aku seperti orang bodoh. Memberikan segalanya untuk mereka. Kakak sulung. Aku tidak mau masuk penjara. Jika aku masuk penjara, siapa yang akan menulis puisi dan lirik, menulis lagu, dan menulis rencana bisnis untukmu? Shen Jingzhou,
Karya-karyamu itu, apakah kau benar-benar menciptakannya? Mana yang bukan sesuatu yang kau gunakan untuk mengancamku, dan kau curi dariku? Shenjong, bukan hanya kau sekarang menyebabkan Jingzhou masuk penjara, tetapi kau juga ingin mencuri karyanya. Shenjong, rencana bisnis yang Jingzhou tulis untukku belum selesai. Naskah yang dia tulis untuk kakak tertua akan segera membuat kakak tertua menjadi pembawa acara medali emas. Lagu yang dia tulis sendiri sedang menuju menjadi raja musik di seluruh keluarga kau yang paling tidak berguna. Mengapa kau tidak mengambil kesalahan untuknya? Karena aku bukan ayahnya. Kau berbicara begitu mulia. Lalu mengapa kau tidak menanggung kesalahan untuknya? Siapa di antara kalian yang bersedia? Kau, atau mungkin kau? Bukti sudah meyakinkan. Shen Jingzhou, Anda dicurigai melakukan tabrak lari. Saya mewakili detasemen ketiga Jiangcheng dan secara resmi menahan Anda. Bawa dia pergi. Kakak sulung, aku melakukan semua ini untukmu. Aku merayakanmu, memenangkan penghargaan pembawa acara medali emas. Itulah sebabnya aku ngebut kembali. tunggu sebentar. Kapten Lee. Aku ingin menghubungi keluarga korban. Aku bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan pengampunan mereka. Kakak Film sulung, was translated Aku takut. and narrated Shenjong, by M Media. Jangan takut. Kau masuk penjara dan merenunglah dengan baik. Kakakmu akan menunggumu keluar. Mama. Kakak sulung, Selama Jingzhou tidak masuk penjara, keluarga Shen kita bisa menyetujui persyaratan apapun. Ya, aku akan menelepon ayah kita sekarang juga untuk mengumpulkan semua dana yang diperlukan. aku seharusnya sudah menyadari sejak lama bahwa meskipun kakak sulung benar-benar peduli padaku, antara aku dan Shen Jingzhou, dia akan tetap memihak yang lain. Menurut umpan balik, korban saat ini tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Jika Anda bersedia mencapai penyelesaian, dia masih punya kesempatan. Tetapi jika penyelesaian tidak dapat dicapai, kami akan datang dan menangkapnya kapan saja. Jiao Guo, Xiao Li, ayo pergi. Jingzhou, jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, kakakmu sama sekali tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Baiklah. Sungguh kasih sayang saudara yang mendalam. Aku berharap keluargamu mulai sekarang bahagia dan sempurna. Berhenti di situ. Shenjong, kau mau kemana? Tidakkah kau pikir aku berlebihan di keluarga ini? Adik laki-laki, kau punya Shen Jingzhou, satu orang sudah cukup. Aku bahkan tidak sebaik anjing. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Kau dan Jingzhou sama-sama adik-adikku. Aku memperlakukan kalian berdua sama. Xian Nanfei, tidakkah kau pikir mengatakan kalimat itu menjijikan? Sama. Pikirkan baik-baik sendiri ketika aku akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Apa yang kau katakan? Ketika Shen Jingzhou akan ditangkap, apa yang kau lakukan? Tidak peduli berapa lama kamu di penjara. Setelah kamu keluar, kakak sulung akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Oke, tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Kakakmu pasti tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Aku hanya. Saat itu kamu masuk penjara. Aku juga tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Cukup Xian Nanfei. Awalnya aku berpikir kau berbeda dari mereka. Mereka hanya buruk. Tetapi kau bahkan lebih munafik daripada mereka dan lebih menjijikkan. Mulai hari ini, aku denganmu dan dengan keluarga Shenmu memutuskan semua ikatan. Ulangi lagi. Aku bilang, aku ingin memutuskan semua ikatan. Denganmu dan keluarga Shenmu, semua yang kau ambil dariku, aku akan mengambilnya kembali. Ulangi lagi. Putuskan semua ikatan. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Kamu. Xian Nanfei. Tamparan pertama, terima demi balas jasamu. Tamparan kedua, kau tidak menindasku beberapa tahun terakhir ini. Aku menahannya. Tamparan ketiga, mengingat bahwa kau setidaknya peduli padaku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tamparan-tamparan berikutnya ini, biarlah itu berfungsi untuk memutuskan hubungan yang kita miliki selama beberapa tahun terakhir ini. Sekarang, setelah hubungan itu hilang, dan ikatan kekeluargaan telah putus, hak apa yang Anda miliki untuk memukul saya? Shenjong. Kamu benar-benar memutuskan hubungan.
dan memutuskan ikatan keluarga dengan kami. Mungkinkah selama beberapa tahun terakhir ini, perasaanmu terhadap kami tidak pernah tulus? Benar. Kami memang salah paham padamu. Tapi itu juga demi kebaikanmu sendiri. Kakak sulung takut kamu akan tersesat. Demi kebaikan saya lagi. Ketika saya dijebak sebagai pelaku tabrak lari, yang saya dengar hanyalah sumpah serapah Anda. Setiap sumpah serapah, seperti pisau, mengirisku untuk anjing-anjing. Membuat saya menanggung hukuman. Juga demi kebaikan saya sendiri. Sungguh konyol. Baiklah. Siapa suruh saya menjadi orang tak berguna, yang dibesarkan di panti asuhan, tanpa didikan? Prasangka Anda seperti gunung besar. Menghancurkan tulang punggung saya hingga berderit. Tapi siapa di antara kalian yang akan mendengarkan orang tak berguna berteriak kesakitan? Tahukah Anda bahwa musim dingin itu, saya berlutut mengemis di persimpangan jalan dan mengobrak-abrik tempat sampah ke-10 jari di kedua tangan saya, tertutup radang dingin membusuk dan mengeluarkan nanah. Begitulah cara saya berhasil agar tidak mati kelaparan. Ibu, Anda bilang orang harus punya tata krama yang baik dan mengikuti aturan. Tapi pada dasarnya Anda tidak tahu bahwa hanya dengan menjadi lebih ganas daripada anjing liar, barulah saya bisa merebut makanan dari mulut mereka. Dan Anda semua hanya tahu cara berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan mengkritik saya. Aku sebenarnya tidak tahu bahwa Shen Jiang menderita kesulitan seperti itu saat itu. Xian Nanfei, itu Anda. Anda adalah orang yang mengatakan, ketika saya kembali ke keluarga Xian, memperlakukan saya seperti saudara, mengizinkan saya hidup bermartabat. Saya mempercayainya. Saya seperti orang tenggelam, meraih sedotan terakhir. The film was translated Ruang bawah tanah and keluarga Xian narrated Anda, by M. saya tinggali Media. selama 5 tahun. Di dalam dan di luar keluarga Xian Anda, semua debu tinggi dan rendah, saya bersihkan selama 5 tahun. Keluarga Xian menikmati pakaian dan makanan mewah. Saya bersembunyi di ruang bawah tanah, memakan sisa-sisa makanan. Karena jika saya menyentuh makanan anak Anda akan menyebut saya sombong. Mengatakan saya adalah orang miskin yang tiba-tiba menjadi kaya dan perlu dikekang. Saya menolak untuk menerimanya. Saya belajar dengan panik. Saya menulis lagu, saya menulis proposal bisnis untuk membuktikan saya sama dengan Anda. Tapi pada akhirnya, saya tetap salah. Anda hanya mengizinkan binatang buas ini untuk mencuri prestasi saya. Gunung besar prasangka yang saya pahat selama 5 tahun. Lebih dari 1000 hari dan malam. Saya tetap tidak bisa lolos dari penghinaan di mata Anda. Shen Zhong. Kami. Tidakkah Anda percaya bahwa semua yang Anda miliki hari ini, semuanya berkat saya? Tidakkah Anda percaya? Puisi lagu, skrip film dan proposal bisnis Anda, semuanya ditulis oleh saya. Baiklah, kalau begitu. Akan menantang Anda di bidang yang Anda kuasai. Dan satu persatu, menginjak-injak Anda semua di bawah kaki. Shen Zhong. Menjadi seperti ini hari ini, apakah ini benar-benar bukan karena prasangka kami terhadapnya? Kakak tertua, apalagi yang harus dikatakan? Semua karya itu ditulis olehnya. Kurasa, dia hanya mencoba untuk mendapatkan perhatian semua orang dengan melakukan aksi ini. Tepat sekali. Dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Setelah dia pergi, keluarga kita hanya akan lebih bahagia dan lebih harmonis. Ada baiknya membiarkan dia menderita sedikit di luar. Hanya dengan cara ini, dia bisa menyadari betapa baiknya kita padanya. The film Ini was semua salahku. translated and narrated Aku by gagal M. mendidiknya Media. dengan benar. Aku tidak menunjukkan perhatian yang cukup padanya. Aku pasti akan membawanya kembali dan mendidiknya dengan baik, mengajarinya untuk menjadi orang yang jujur dan baik hati. Kakak sulung benar. Kita harus segera membawa kakak kembali. Bagaimanapun seluruh situasi ini adalah salahku.
Jingzhou, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Bagaimanapun kamu melakukan ini karena aku. Biarkan dia keluar beberapa hari. Biarkan dia menderita sedikit. Aku akan membawanya kembali nanti. Ini juga akan memungkinkannya untuk menyadari masalahnya sendiri. Bukankah dia bilang bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah semua karena dia? Bukankah dia menyombongkan diri bahwa dia bisa menulis puisi dan berkarya? Kalau begitu biarkan saja dia melakukannya. Biarkan dia datang dan kalahkan kita. Di bawah suara Dacia. Suara Dacia. Bukankah anggota keluarga Shen sombong? Bukankah mereka meremehkan saya? Maka saya akan tepat di tempat Anda berada. Pada titik kebanggaan terbesar Anda. Menjatuhkan Anda dari altar. Xian Nanfei. Anda adalah yang pertama. Apa gunanya kalian semua? Peringkat pendengar stasiun radio Panggilan Angin sudah anjlok ke titik terendah. Lebih dari selusin program, sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan satu Xian Nanfei dari Suara Dacia. Merugi setiap bulan. Katakan padaku, jika kita tidak bubar, muka apa yang saya punya untuk melapor kepada atasan? Direktur, beri aku waktu sedikit lagi. Aku pasti akan menciptakan sebuah program yang dapat bersaing dengan Xian Nanfei. Omong kosong, Chu Qianzui. Sudah berapa kali kau mengatakan itu? Aku akan memberimu 1 bulan terakhir. Jika rating pendengar tidak naik, aku akan dicopot dari jabatan. Pada saat itu seluruh stasiun radio Panggilan Angin akan digabungkan ke dalam Suara Dacia. Setiap orang dari kalian yang hadir akan pergi dan bekerja sama dengan pembawa acara unggulan itu, Xian Nanfei. Waktu 1 bulan ini, bagaimana itu bisa cukup? Permisi, apakah stasiun radio Panggilan Angin Jiangqin kita mempekerjakan pembawa acara yang jenisnya bisa mengalahkan Suara Dacia, Xian Nanfei? Kau bisa mengalahkan Xian Nanfei? Lelucon macam apa ini? Itu adalah seseorang yang telah menguasai puisi suara. Semuanya sudah maksimal. Berbakat, pembawa acara unggulan. Bagaimana kita bisa tahu tanpa mencoba? Bagaimanapun bukankah kalian akan bangkrut? Kau. Direktur, lebih baik mencobanya. Perlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. Omong kosong. Siapa kuda mati itu? Hanya berdasarkan dia. Kita bahkan tidak tahu namanya. Kau tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki. Atas dasar apa dia bisa mengalahkan Xian Nanfei? Hanya berdasarkan ini, seni rahasia Feng Shui 18 karakter. Nanfei, direktur ingin kau mengerahkan segalanya hari ini. Kau harus benar-benar menghancurkan stasiun radio Panggilan Angin dan menyelesaikan penggabungan mereka. Diterima. Selamat datang di Suara Dacia. Saya The Xian film was Nanfei. translated and Faktanya narrated kebahagiaan by yang M kita Media. kejar sepanjang hidup kita tidak ada di masa lalu maupun di masa depan, tetapi di saat ini. Makanan di mangkuk, pemandangan di mata, orang-orang di sisi kita. Pemandangan di mata kita, makanan di mangkuk, orang-orang di sisi kita. 3 kali makan 4 musim. Keluarga duduk santai, bahagia dan sehat. Cahayanya menawan. Xian Nanfei. Ketika aku menulis kata-kata ini saat itu, aku benar-benar tidak menyangka. Kau sama sekali tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Aku gila. Aku benar-benar gila. Aku benar-benar pergi dan mempercayai seorang amatir selama slot waktu utama di malam hari untuk menyiarkan semacam obrolan 1001 malam. Ini adalah yang tersisa terakhir, slot waktu yang masih memiliki rating. Jika ada yang salah, aku hanya akan menunggu oleh ketua untuk dipecat secara langsung. Direktur, mati cepat atau mati lambat, itu semua adalah kematian yang sama. Lebih baik kita tantang saja dia, Xian Nanfei, untuk berduel. Bahkan jika dia menyiarkan sesuatu yang berubah menjadi setumpuk kotoran, itu masih bisa, di slot waktu yang sama, membuat Suara Dacia sedikit jijik. Setelah hari ini, seluruh stasiun radio tidak akan ada lagi. Itu juga tidak masalah. Mari kita buat mereka sedikit kesal. Itu bagus. Mari kita mulai. Mendaki puncak bersalju sendirian tanpa dukungan. Halo semuanya. Ini adalah stasiun radio Panggilan Angin. 1001 malam. Program cerita malam hari. Aku adalah teman barumu.
Xianshou. Apa yang akan kuceritakan selanjutnya adalah semua kisah yang benar-benar terjadi. Pertama, aku harus memberitahu semua orang. Penjarahan makam. Tidak seperti mengundang tamu untuk makan malam. Juga tidak seperti menulis atau melukis. Sebaliknya itu adalah disiplin yang memiliki, merusak. Teknik. Stasiun radio bobrok ini bahkan mengganti pembawa acara. 1001 malam. Penggalian makam. Lebih sedikit yang mendengarkan sekarang. Kisah ini harus dimulai dengan teks Feng Shui 16 karakter yang tidak lengkap. Mari kita mulai. Ketika kakekku masih muda, dia adalah seorang pemboros, menikmati minum melacur, berjudi, dan merokok. Memiliki kelima keburukan itu. Dia juga berkeliling menipu uang. Dia menipu semua orang begitu parah, diperlakukan seperti pengemis bau. Seseorang yang ingin disingkirkan cepat. Kakekku menipu paman buyut dari pihak ibu, mengatakan dia akan menikahi seorang istri. Barulah dia berhasil menipu $20 perak darinya. Tetapi untuk memenuhi kewajiban itu, dia menemukan seorang wanita boneka kertas, melukis alis mata dan hidung padanya dengan cat air. Melihat dari kejauhan, dia tampak persis seperti orang hidup. Astaga. $20 perak. Membeli istri kertas. Itu menarik. Paman buyut dari pihak ibu bersikeras ingin melihat istri baru yang dinikahi kakekku ini. Kakekku mati-matian menghalanginya untuk melihatnya. Semakin dia menghalanginya, semakin mencurigakan kelihatannya. Paman buyut dari pihak ibu menjadi semakin curiga. Kedua belah pihak kemudian mulai berdebat. Tepat pada saat ini, tirai kamar dalam terangkat. Dan seorang wanita benar-benar berjalan keluar dari dalamnya. Dia berkulit cerah dan tampak bersih. Wajah besar bulat, pinggul besar, kaki kecil, dan bibir merah. Hati kakekku saat itu berdebar kencang. Ini boneka kertas yang kusuruh buat. Dia, The film bagaimana was dia bisa hidup? translated and narrated by Sialan. Media. Istri figur kertas itu menjadi hidup. Acara ini mendebarkan. Dengarkan cepat. Radio Panggilan Angin punya kejutan. Kejutan yang luar biasa. Bagaimana? Setelah ini disiarkan, rating pendengar pasti anjlokkan. Direktur, itu sedikit turun di awal sekali. Tetapi tampaknya telah naik lagi sekarang. Jumlah pendengar saat ini adalah 58.000. Ini sudah jauh lebih tinggi daripada biasanya. Bagus. Rating pendengar 58.000. Lalu bagaimana dengan Shannon Fei dari Suara Dasia? Jumlah pendengar Suara Dasia tetap stabil. Lebih dari 18 juta. 18 juta. 58.000. Dengan jumlah sekecil itu, kau masih mencoba memprovokasi mereka. Mereka tidak akan peduli sama sekali. Boneka kertas itu hidup. Hanya untuk melihatnya dengan kaku, mendekat ke telinga kakekku. Dan perlahan berkata, jika suatu hari waktumu tiba, ketika kamu terlalu miskin untuk bertahan hidup, maka pergilah ke kuburan terpencil di pos 13 Li dan temukan aku. Tepat di tengah-tengah area pemakaman itu, ada kuburan terisolasi tanpa batu nisan. Peti mati di dalamnya adalah tempat tepat di mana mayatku berada. Di dalam peti mati, emas, perak, dan permata tak terhitung. Selama kamu berani datang, kekayaan di dalamnya adalah milikmu untuk diambil dan dibelanjakan sesukamu. Tuan, cepatlah dan pergi. Uang ini, semuanya untukmu. Tuan, maafkan aku. Aku akan terlambat untuk penampilanku. Aku akan memberimu uang. Aku bahkan akan membayar ekstra. Ayo pergi. Nona muda, kau terlalu menakutkan. Kau hampir membuatku takut setengah mati. Saudara-saudara, cepat setel ke radio Panggilan Angin. Cerita hari ini terlalu mendebarkan. Aku sangat takut. Gawat, aku tidak berani tidur lagi. Ya ampun, membuatku takut setengah mati. Astaga. Jumlah pendengar Suara Dasia mulai menurun. Sebagian kecil pendengar telah tertarik ke stasiun kami. Jumlah pendengar sudah mencapai lebih dari 1 juta. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun kita memiliki angka setinggi ini, kan? 1 juta? Itu benar-benar sudah menembus 1 juta rating pendengar. Setelah jeda iklan, kami akan segera kembali.
Naskah Qingshuo ditulis dengan sangat mengharukan. Jumlah pendengar pasti memecahkan rekor kan? Nanfei. Awalnya, peringkat pendengar kita memang melonjak hingga 18 juta. Tapi sekarang, mereka terus menurun. Mereka sudah turun menjadi 16 juta. Pendengar masih terus pergi. Pendengar masih terus pergi. Bagaimana ini mungkin? Ini, kemana perginya semua pendengar? Menilai dari data pemantauan, semua pendengar telah berpindah ke stasiun radio panggilan angin. Radio panggilan angin. Bukankah itu stasiun yang hampir bangkrut dan akan diakuisisi oleh kita? Coba aku dengarkan. Saraf kakakku juga menjadi bersemangat. Menggertakkan giginya dia berdiri, mengambil sekop besi, dan mengangkat tutup peti mati. Di dalam peti mati, secara mengejutkan terbaring seorang wanita cantik. Batang hidung tinggi, bibir merah besar. Wajah putih bersih. Dengan perona pipi meram di kedua sisi, menandai 2 titik merah besar. Mengenakan mahkota dan jubah Phoenix dari sutra merah besar. Pengantin memakai jubah keberuntungan. Keterampilan siarannya sangat kuat. Memikat, jelas dan Film hidup. was translated and Namun, narrated by M Media. Mengapa suara itu terdengar sedikit akrab? Pembawa acara baru radio panggilan angin ini terlalu luar biasa. Tingkat keterampilan ini, harisma ini, itu tidak kalah dari kakak perempuan. Mungkinkah ini beberapa seniman tersembunyi yang muncul? Mata kakekku hanya terfokus pada mayat wanita di peti mati, khususnya perhiasan di tubuhnya. Emas, perak, dan batu mulia itu di bawah cahaya lentera angin berkilauan menggoda. Dia mengulurkan tangan, berniat melepaskan apa yang dikenakan wanita itu di tangannya, cincin batu permata zamrud. Tepat saat dia mengulurkan tangannya, pengantin wanita di peti mati tiba-tiba membalikan lengannya dan mencengkeram pergelangan tangannya. Kuku panjang seperti kait baja, lebih dari 1 jari, menusuk ke dalam daging pergelangan tangannya. Kakekku terkejut. Dan ketika dia mendongak, dia melihat pengantin wanita itu menatap dengan mata berdarah. Menatap tajam ke matanya. Siapa sebenarnya ini? Daya tarik dalam suaranya di siaran radio terlalu kuat. Ini pasti membutuhkan setidaknya 20 tahun pengalaman siaran. Pembawa acara baru radio panggilan angin ini. Siapa sebenarnya dia? Ditemukan. Informasi tentang pembawa acara baru 1001 malam di radio panggilan angin. Ditemukan. Shen Zhong. Nona Shen. Anda mengenalnya. Lalu bisakah Anda membajaknya untuk stasiun radio kita? Baru saja rating tingkat pendengar radio panggilan angin mereka sudah menembus 800. Jika ini terus berlanjut, itu menimbulkan ancaman besar bagi kita. Bajak dia. Tapi mendengarkan suara ini benar-benar terdengar sedikit seperti Shen Zhong. Mungkinkah pembawa acara baru ini benar-benar Shen Zhong? Aku harus mencari tahu ini. Hai Shen Ling, apakah kamu tahu apa yang Shen Zhong lakukan akhir-akhir ini? Kakak, mengapa Anda menyebut orang itu? Sungguh sial. Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu aku sedang mendengarkan cerita radio. Kamu juga mendengarkan radio? Benar kakak, pembawa acara baru 1001 malam ini terlalu luar biasa. Cerita ini diceritakan dengan liku-liku seperti itu. Dia benar-benar punya keterampilan. Tidakkah kamu pikir suara ini kedengarannya sangat mirip Shen Zhong? Shen Zhong. Kak, kamu terlalu memujinya. Bagaimana mungkin bakat itu bisa menulis cerita sebagus itu? Mungkin aku terlalu mengkhawatirkannya. Ketika kamu punya waktu, kamu juga harus mencari tahu di mana dia dan cepat bawa dia kembali. 8 juta. Itu 8 juta. Baru siaran hari pertama dan sudah mencapai tingkat pendengar 8 juta. Direktur, bahkan pada puncak kita. Tidak setinggi ini kan? Itu benar. Pada hari pertama itu sudah mencapai 8 juta pendengar. Data ini belum pernah ada yang bisa mencapainya. Program unggulan suara dahsyat hanya memiliki sedikit di atas 10 juta. Kita
memiliki peluang besar untuk melampaui suara Dacia mereka. Siarkan, biarkan Shenxiong terus menyiarkan dengan satu upaya berkelanjutan. Nanfei, 1001 malam kali ini sangat populer. Itu tidak akan benar-benar melampaui kita kan? Tidak mungkin. Siapapun dia, mereka tidak bisa melampaui Kushan Nanfei. Selanjutnya, aku akan menyanyikan sebuah lagu. Perdana lagu. Ini adalah kartu truf yang Jingzhou tinggalkan untukku. Aku sama sekali tidak akan kalah. Apa? Shan Nanfei akan bernyanyi. Untuk mengadakan pemutaran perdana lagu. Ini, Shan Nanfei ini tidak memberi kita kesempatan sama sekali. Shanzhong, Shan Nanfei akan mengadakan pemutaran perdana lagu. Kamu harus bertahan sedikit lebih lama. Jika itu benar-benar tidak berhasil. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka ambil cerita dari barusan dan ceritakan lagi. Kita sama sekali tidak boleh kalah terlalu parah. Bernyanyi. Xian Nanfei, apakah kamu panik? Kamu pikir dengan mengambil milik Shen Jingsu 2 lagu yang dicuri dariku, maka kemenangan sudah pasti. Kalau begitu aku akan menggunakan satu lagu untuk membuatmu menghadapi kenyataan. Selamat datang kembali semuanya. Aku adalah teman lama kalian, Shan Nanfei. Terima kasih atas dukungan kalian, kepadaku. Selanjutnya, aku akan menggunakan sebuah lagu yang adik laki-lakuku tulis untukku. Untuk membalas kalian semua. Lagu ini akan luar biasa. Cepat semuanya, ayo dengarkan Sang Dewi bernyanyi. Nama lagu ini disebut Aku Menantikannya. Lagu ini benar-benar bagus. Ini membuatku sangat marah. Shan Nanfei ini, dia hanya pamer. Dia seorang pembawa acara. Kenapa dia bernyanyi? Peringkat pendengar kita langsung turun 500.000. Sekarang, itu masih terus menurun. Teman-teman pendengar, setelah cerita ini, aku akan membawakan sebuah lagu untuk semua orang. Laguku sendiri. Dipersembahkan untuk kita di masa lalu. Apa? Apal, Shenxiong ingin bernyanyi juga. Bukankah ini jelas-jelas menimbulkan masalah? Ceritanya diceritakan dengan sangat baik. Lagu mengerikan apa yang kamu nyanyikan. Katakan padanya, suruh dia terus bercerita, terus bercerita. Shanzhong, direktur mengharuskanmu untuk terus menceritakan kisah itu. Kamu tidak boleh bernyanyi, karena adik laki-laki Shan Nanfei, Shen Jingzhou, adalah penulis lagu terkenal. Bersaing dengannya dalam bernyanyi, kamu dijamin akan kalah. Nama lagu saya adalah Pemuda Tua. Pemuda Tua. Nama mengerikan macam apa ini? Kita tamat. Akan menjadi keajaiban jika kita bisa menang dengan ini. Sekarang, dihancurkan sepenuhnya oleh suara Dacia. Kita pasti akan. Pemuda Tua. Nama yang aneh. Membosankan. Aku tidak mendengarkan lagi. Masa muda. Seperti sungai yang deras. Bagus. Aku juga sudah tua. Aku sudah lama lupa. Gairah masa lalu. Mengapa mendengarkan lagu ini membuatku ingin menangis begitu banyak? Mengapa? Aku benar-benar ingin menangis. Lagu ini sepertinya telah menyanyikan suara di hatiku. Dengarkan lagunya. Semuanya ayo dengarkan lagunya. Semuanya menangis. Dengarkan musiknya. Pembawa acara ini bernyanyi dengan sangat baik. Lagu ini pasti akan meledak.
mendaki puncak bersalju sendirian tanpa dukungan. Shenjong, apa sebenarnya yang telah kamu alami? Standar penyiaran tingkat master. Sebuah lagu berkualitas hit emas. Kemampuan bernyanyi tingkat surga. Mengapa kamu seperti awan kabut? Membuat kami tidak mungkin melihatmu dengan jelas. Pembawa acara radio Panggilan Angin ini terlalu luar biasa. Nyanyiannya membuatku ingin menangis. Bahkan lebih baik dari nyanyian kakak. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih semuanya, karena telah mendengarkan program Nanvi. Kita lanjutkan besok. Direktur. Ini? Berapa banyak? Berapa jumlahnya? Aku. Meskipun aku tidak terlalu mengerti musik, tapi aku bisa tahu. Lagu ini jelas merupakan standar untuk hit emas klasik. Aku berpikir, lagu ini, peringkat pendengarnya, tidak akan terlalu buruk kan? Lihat. Ini? Banyak. Aku. Peringkat pendengar hari ini memang mencapai rekor tertinggi baru dalam sejarah. 22 juta. Tapi, itu tidak bisa menghancurkan radio Panggilan Angin. Bagaimana mungkin? Peringkat pendengar 22 juta. Itu tidak bisa menghancurkan stasiun radio kecil. Lalu, berapa peringkat pendengar mereka? 22 juta. Peringkat pendengar mereka ternyata menyamai milik kita. Nanfei. Hari ini seri. Tapi lawannya hanyalah seorang pembawa acara yang tidak dikenal. Hari ini dia langsung menjadi terkenal. Besok yang kalah, mungkin kita. Aku tidak salah lihat kan? Peringkat pendengarnya sebenarnya 22 juta. Ini sudah setara dengan suara Dacia. Itu benar. Kita seri. Dengan suara Dacia. Itu semua berkat dia Shenjong. Shenshon. Tidak, Kakak Shen. Tidak, Tuan Shen. Mulai sekarang, Anda adalah Tuan Shen dari stasiun radio Panggilan Angin kami. Di masa depan, permintaan apapun yang Anda miliki, kami akan memuaskan Anda. Kami akan menyetujui semuanya. Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin mengalahkan Shen Nanfei, suara Dacia. Dan benar-benar menginjak-injaknya. Bagaimana mungkin? Debut laguku. Bagaimana mungkin stasiun radio kecil itu bisa melampauiku? Dia menulis cerita baru lagi. Ini? Mereka juga menyanyikan sebuah lagu yang dia tulis sendiri. Apakah ada yang salah? Aku bernyanyi. Dia juga bernyanyi. Dan lagu yang dia nyanyikan bahkan melampaui lagu yang ditulis adik laki-lakuku untukku. Ya, itu benar. Tidak mungkin. Biarkan aku mendengarkan tayangan ulangnya.
The film was translated and Aku kalah. narrated by M Media. Kualitas lagu ini dan kemampuan menyanyinya. Keduanya lebih unggul dariku. Peringkat pendengar seri hari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan besok? Penyiar 1001 malam Shenjong ini. Dari 1001 malam. Shenjong. Mengapa nama ini secara khusus? Sayang sekali. Bahwa adik laki-lakuku Shenjong tidak akan memiliki bakat seperti itu. Kalau tidak, aku tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Adik laki-lakimu Shenjong. Pembawa acara ini adik laki-lakumu. Bagaimana mungkin jika adik laki-lakuku itu memiliki bakat seperti itu? Aku akan bangun sambil tertawa dalam tidurku. Tapi siapapun dia tidak bisa mengalahkanku Shen Nanfei. Jingzhou. Adik laki-lakuku sendiri Jingzhou pasti akan bisa menulis sebuah cerita yang melampaui 1001 malam. Stasiun radio panggilan angin. Shenjong. Siapapun kamu tidak bisa lebih unggul dari Jingzhou. Mendaki puncak bersalju sendirian tanpa dukungan. Xian Nanfei. Besok saya akan membuatmu di bidang yang paling kamu banggakan. Dihancurkan menjadi debu. Jingzhou, baru-baru ini, apakah kamu punya naskah baru yang bisa kamu berikan padaku? Naskah yang kutulis untukmu sebelumnya. Apakah sudah habis begitu cepat? Sudah berakhir. Beberapa hal yang Shenjong tulis sebelumnya, hampir semuanya sudah habis terpakai. Di mana aku harus mencari naskah untuk dituliskan baginya. Baru-baru ini, sebuah stasiun radio kota meluncurkan sebuah program bernama 1001 Malam. Pembawa acara itu, entah itu mendongeng, menulis lirik, menggubah, atau menyanyi, jauh lebih unggul dariku. Hari ini, peringkat pendengar sudah seri. Sulit untuk mengatakan, nanti, apakah mereka akan melampauiku? 1001 Malam. Itu kita berdua, akhir-akhir ini mendengarkan itu. Kalian beritahu aku, pembawa acara 1001 Malam ini. Siapa sebenarnya sosok misterius ini? Bagaimana mereka bisa begitu luar biasa? Ngomong-ngomong, pembawa acara ini bahkan memiliki nama yang sama dengan Shenjong. Jika dia berbakat seperti itu akan bagus. Jika dia sehebat itu, apakah kita perlu bersikap begitu keras padanya? Jenius semacam ini adalah 1 dari 10.000. Kualifikasi Shenjong biasa-biasa saja. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang lain? Benar, apakah kamu sudah menemukan keberadaan Shenjong? Kak, apakah kamu benar-benar akan membawanya kembali jika dia tidak bisa mencari nafkah di luar? Bukankah dia akan dengan sedihnya kembali dengan sendirinya? Bagaimanapun juga dia adalah adik kandung kita. Selama bertahun-tahun ini, di luar, dia sudah cukup menderita. Meskipun terkadang, dia kurang sopan santun dan didikan. Bawa dia kembali, aku akan mendidiknya dengan benar. Bagaimana kita bisa benar-benar mengabaikannya? Baiklah. Aku akan pergi membantumu mencarinya. Kak, kalau begitu kamu harus fokus pada urusan stasiun radiomu dulu. Jingzhou, naskah-naskahmu yang sebelumnya membantuku mendapatkan gelar pembawa acara emas. Kali ini, bisakah kamu juga membantuku kembali menjadi nomor 1? Kakak tertua, aku sibuk menulis lagu baru-baru ini. Aku benar-benar tidak punya banyak waktu. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Tak peduli dulu aku butuh. Kapanpun aku membutuhkannya, kamu akan selalu memberiku naskah-naskah itu. Sebelumnya ada Shenjong si aneh itu. Selama aku bilang aku kekurangan puisi, dia akan menulis untukku tanpa lelah. Sekarang, apakah kau berharap aku menjadi bank darahmu? Kakak tertua, aku punya ide. Untuk siaran langsung radiomu besar, aku akan menjadi tamumu. Dengan cara ini, aku tidak hanya bisa mempromosikan lagu baruku, tetapi juga meningkatkan jumlah pendengar. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu akan luar biasa. Besok programku pasti akan mampu menciptakan rekor pendengar bersejarah. Shenjong, aku baru saja menerima kabar. Stasiun radio Shen Nanfei akan mengundang Raja Musik Shen Jingzhou sebagai tamu. Katanya dia akan merilis lagu baru. Sekarang kita tamat. Raja Musik punya begitu banyak penggemar. Efek ketika dia mulai bernyanyi pasti akan lebih baik daripada milik Shen Nanfei. Shen Jingzhou akan bernyanyi di suara dahsyat. Untuk mengalahkan Shen Nanfei, mungkin keberuntungan. Tapi dia Shen Jingzhou, tapi Raja Musik. Dalam hal bernyanyi, Anda tidak bisa bersaing lagi. Namun, Anda bisa terus menceritakan kisah horor Anda. Selama peringkat pendengar kami tidak turun terlalu parah, itu tidak masalah. Awalnya rating kemarin berhasil mencapai titik impas. Aku masih berpikir, mungkin hari ini
Kita bahkan bisa melampaui Shan Nanfei. Xian Nanfei memiliki koneksi seperti itu. Jika kita ingin mengalahkannya, kita hanya bisa mengandalkan keajaiban. Saya tidak pernah berpikir hari kita mengalahkan mereka akan tiba secepat ini. Jangan khawatir. Hari ini, saya akan membiarkan kalian semua menyaksikan keajaiban. Jika salju baru saja berhenti, dan bulan purnama menggantung tinggi, di bawah pantulan cerah menyebar. Di atas perak berkilauan mengalir. Dan kamu, berjalan ke arahku sambil tersenyum. Di antara cahaya bulan dan warna salju, kamu adalah jenis kecantikan mutlak yang ketiga. Selamat datang di Suara Dacia. Saya adalah pembawa acara Anda, Shan Nanfei. Hari ini adalah hujan salju besar terakhir, dan saya telah mengundang raja musik yang baru naik daun di industri musik, Shen Jingzhou, untuk membawakan kepada semua orang lagu terbarunya, Salju Sejati. Tidak bisa dipercaya, cahaya bulan putihku ada di sini. Hari ini Raja Musik muncul. Cepat ke Suara Dacia. Halo semuanya, saya Shen Song. Hari ini di 1001 malam. Saya akan terus bernyanyi untuk kalian semua. Mereka mulai. Aku ingin tahu lagu apa. Pembawa acara ini akan nyanyikan hari ini. Acara radio kakak perempuan dan adik laki-laki sudah mulai mengudara. Tapi aku juga ingin mendengarkan 1001 malam. Trik baru apa yang dimiliki pembawa acara baru itu? Aku sangat bimbang. Yang mana yang harus kudengarkan? Halo. Bisakah Anda benar-benar menciptakan lagu orisinal berdasarkan cerita saya? Benar sekali. Silakan ceritakan kisah Anda kepada kami. Saya adalah seorang simpanan. Astaga, Saya adalah seorang simpanan. astaga. Ini terlalu heboh. Saya adalah seorang simpanan. Saya tahu dia punya istri dan anak-anak. Tapi saya tetap memilih bersamanya. Saya adalah orang yang orang sebut simpanan. Yang biasa disebut orang. Saya tidak menyangka stasiun radio kecil ini sangat heboh. Semuanya, segera saksikan 1001 malam. Daripada semua itu mending dengar raja musik. Tahukah kamu, seseorang mengungkapkan skandal di acara radionya, menjadi simpanan, dan dia ingin pembawa acara menulis lagu berdasarkan kisahnya. Sungguh, itu sangat mendebarkan. Aku akan mendengarkan. Seharusnya saya katakan, saya baru saja menemukan bahwa saya adalah simpanan. Saya selalu berpikir, hubungan kami normal. Dia membelikan saya mobil dan rumah. Dan tidak mengizinkan saya bekerja. Dia bilang dia akan menafkahi saya seumur hidup. Saya benar-benar percaya, saya bertemu orang yang tepat. Saya percaya pada kata-kata manisnya. Saya benar-benar berpikir, saya bisa bersamanya seumur hidup. Saya seperti satu-satunya bayangan yang bisa dibuang. Sampai hari itu, saya memergokinya bersama istri dan anaknya, sedang berbelanja. Dia tersenyum sangat bahagia. Tapi saya benar-benar bingung. Pendengar saat ini, terus menyimak. Cerita ini terlalu sensasional. Para pendengar ini, semuanya telah tertarik. Saya juga berpikir untuk putus dengannya. Tapi selama The film was bertahun-tahun ini, translated and dia membelikan narrated saya by rumah, M mobil, dan Media. tas. Dia tidak mengizinkan saya bekerja jika saya putus dengannya. Saya bahkan tidak punya kemampuan dasar untuk bertahan hidup. Saya benar-benar tidak tahu harus bergantung pada siapa. Pembawa acara, bisakah Anda berdasarkan pengalaman saya mengubah lagu sekarang juga? Ya Tuhan, ini terlalu mendebarkan. Pembawa acara ini bisa menulis lagu berdasarkan cerita ini. Jangan khawatir. Aku sudah selesai menuliskannya. Secepat itu, dia benar-benar mengubahnya. Ya Tuhan, pembawa acara ini luar biasa. Baru berapa lama, dan dia sudah menulisnya.
Terima kasih Raja Musik untuk penampilan luar biasa Anda. Selanjutnya, apalagi yang kalian semua ingin dengar? Anda bisa menghubungi nomor saluran telepon kami untuk meminta lagu. Nanfei, jumlah pendengar di ruang siaran langsung kami telah berhenti meningkat, berhenti di 15 juta. Pendengar kembali berbondong-bondong ke stasiun sebelah. Apa? Mari kita sekarang mengundang sambungan pendengar. Halo semuanya. Bisakah kalian menerima permintaan lagu? Tentu saja kami bisa menerima permintaan lagu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda penggemar Raja Musik? Selama itu adalah laguku. Apapun yang ingin kau dengar, aku bisa memuaskanmu. Kalau begitu bisakah Anda berdasarkan pengalaman hidup saya, mengubah lagu sekarang juga? Mengubah lagu membutuhkan waktu, membutuhkan inspirasi. Bagaimana mungkin hal itu bisa dicapai? Bukankah Anda mengatakan bisa mengubah lagu dari kisah pendengar, langsung menciptakan lagu dari cerita pendengar? Bukankah kamu 1001 malam? Ini adalah suara Dacia. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki lagu lain yang ingin Anda minta? Kalau begitu lupakan saja. Aku akan pergi ke 1001 malam, agar pembawa acara mengubah lagu yang disesuaikan dengan pengalaman hidupku, berdasarkan kisah para pendengar siaran langsung. Untuk mengubah, aku Raja Musik yang perkasa, bahkan tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin orang lain bisa melakukannya? Saya di sini untuk memperingatkan beberapa rekan kerja dengan niat jahat. Meningkatkan keterampilan profesional Anda adalah jalan yang benar. Jangan memainkan trik kotor, mencari penipu, untuk menargetkan saya dengan ini. Baiklah, selanjutnya mari kita sambut pendengar berikutnya. Lagu ini terlalu indah untuk didengarkan. Rasanya seperti burung dalam sangkar, namun terikat oleh belenggu tanpa ampun. Mereka berputar-putar, mencari jalan keluar menuju kebebasan, tetapi selalu tidak dapat melarikan diri dari sangkar emosi itu. Aku benar-benar terpikat olehnya. 15 juta sekarang. 15 juta sekarang. Jumlah pendengar bertambah sangat cepat. Sudah melampaui 15 juta. Suara serak ini menyampaikan ini, ketidakberdayaan dan keputusasaan sepenuhnya. Aku merasa seperti benar-benar melihat burung itu. Ia berjuang di dalam sangkar. Ia mengepakkan sayapnya ke jeruji besi. Matanya dipenuhi kerinduan akan kebebasan. Lagu ini sepenuhnya mengungkapkan perasaanku tentang kebebasan. Bakat yang begitu hebat ternyata ada di stasiun radio kecil. Sayang sekali. Cepat pergi dan selidiki. Dari stasiun radio Panggilan Angin, siapa yang membawakan 1001 malam? Awalnya aku berpikir, dalam waktu sesingkat itu, dia paling banter hanya akan menulis lagu biasa. Aku tidak pernah menyangka dia menulis satu lagi, lagu emas. Kalau begitu mungkin, dia bahkan lebih tangguh daripada Jingzhou. Cepat cari tahu siapa orang ini. Aku tawarkan 5 juta. 5 juta tidak cukup, aku tawarkan 8 juta. 8 juta tidak cukup, aku tawarkan 10 juta. Cepat temukan dia. Dengan segala cara. Dan rekrut dia ke perusahaan kita. $28 juta. Sudah 28 juta. Dan masih terus meningkat. Ini sudah menciptakan keajaiban. Direktur,
Direktur lihat cepat. Potong adegan-adegan itu agar Anda terlihat pantas. Ini mengatakan saya mengarang-ngarang. Mengatakan saya sengaja memfitnah Shenjong. Beraninya Anda mempertanyakan cintaku pada Shenjong. Semua yang saya lakukan adalah karena cinta padanya. Hanya dengan begitu saya akan membimbingnya. Dengan begitu saya akan mengoreksi kesalahannya. Semua ini berasal dari cinta saya padanya. Saya menolak untuk percaya bahwa di dunia ini ada seseorang yang begitu tidak tahu berterima kasih, menolak uang dan sumber daya, bersikeras tinggal di daerah kumuh. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang menyinggung orang lain. Ini fitnah. Cerita yang saya ceritakan sama sekali tidak cocok dengan ini. Saya tidak mengakui lagu ini. Saya tidak mengakuinya. Mustahil. Saya sangat baik pada Shenjong. Bagaimana mungkin dia mempertanyakan The film was hubungan persaudaraan kami? translated and narrated by M Media. Jingzhou. Saya harus pergi dan mencari penyiar radio ini. Anda ikut dengan saya. Kakak tertua, aku akan menandatangani kontrak dengan ketua GU dari Tonglai Hiburan. Aku harus pergi sekarang. Kalau begitu saya akan pergi sendiri. Kisah hari ini berakhir di sini. Besok pada waktu yang sama, kita akan bertemu di sini dalam keadaan apapun. Shenjong, 50 juta. Stasiun radio kami. Jumlah pendengar waktu puncak telah mencapai 50 juta. Kita telah mencetak sejarah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan sekarang telepon di stasiun radio kami berdering tanpa henti. Semua orang bilang kamu telah menciptakan 2 lagu emas. Perusahaan hiburan yang tak terhitung jumlahnya sekarang ingin menjadwalkan pertemuan denganmu. Biaya penandatangananmu sudah mencapai harga tinggi 30 juta. Benarkah begitu? Xian Nanfei mungkin sudah merasakan rasa kekalahan. 3 lagu emas seharusnya cukup untuk menggoyahkan posisi Xian Jingzhou. Selanjutnya, hanya tersisa si jenius komersial, Xian Ling. Kakakku tersayang. Tunggu penyergapan saya. Minggir. Permisi. Apakah Anda punya janji? Dari stasiun provinsi. Saya Shen Nanfei. Apakah bertemu penyiar stasiun kota kecil juga memerlukan janji temu? Anda pikir Anda siapa? Orang-orang ini, mereka semua di sini untuk menemuinya. Reporter dari perusahaan hiburan Jingtai. Di sana ada Ketua Wang dari Gundai Hiburan. Bahkan, Ketua Yang Guang Hiburan telah datang. Perusahaan hiburan nomor 1 Dacia. Penyiar kecil ini memiliki barisan yang cukup mengesankan. Tak disangka dia memperingatkan begitu banyak tokoh penting. Apakah kamu yang menciptakan dalam 2 hari 3 lagu emas, pembawa acara radio? Benar sekali, ini saya. Halo, saya adalah Ketua Tonglai Hiburan. Nama saya Gu Lengir. Saya ingin mendiskusikan kolaborasi dengan Anda. Tuan Shensong, apakah Anda bersedia menandatangani kontrak dengan kami? Ketua Tonglai Hiburan, dulu Xian Jingzhou adalah orang yang menggunakan lagu-lagu yang saya tulis dan berhasil menandatangani kontrak dengan Tonglai Hiburan dan memiliki perjalanan yang mulus. Mengapa dia ingin menandatangani kontrak dengan saya? Bukankah hari ini adalah hari Xian Jingzhou, penandatanganan kontrak? Anda, Ketua Tonglai Hiburan, berencana untuk merekrut Shenshong? Benar, saya sudah mendengar lagu-lagu Anda di radio. Tak hanya bisa buat komposisi langsung, tetapi Anda juga bisa membuat komposisi ulang berdasarkan cerita pendengar. Dan setiap lagu adalah lagu hit. Selama Anda mau menandatangani kontrak dengan saya jamin saya bisa menjadikan Anda dalam waktu sesingkat mungkin menjadi bintang paling bersinar. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Shenjong sudah setuju untuk bekerja sama denganku. Bagaimana dia bisa menandatangani kontrak denganmu? Denda pelanggaran kontrak Shensong, saya akan membayarnya. Selain itu, saya bisa membayar 100 juta bonus penandatanganan. 100 juta. Apa artinya 100 juta? Di stasiun radio kami, dia juga bisa menghasilkan setiap bulan
puluhan ribu. Benar, Shen Xiong memang sangat berbakat. Apakah Anda akan terus menjebaknya di stasiun radio sekecil The ini? film was Tianzui, translated Shen Xiong adalah and pilar narrated stasiun by kami. M Media. Anda benar-benar harus menahannya di sini untuk saya. Kamu benar. Kamu harus pergi. Apa yang Anda katakan? Jika dia pergi, apa yang akan terjadi pada stasiun kami? Tianzui, Apakah Anda benar-benar bersedia melepaskan saya? Dia juga benar. Jika kamu tetap di sini, hanya menjadi pembawa acara kecil, kamu tidak akan mencapai banyak hal. Perusahaan besar seperti Tanglai Hiburan mengulurkan tawaran, tidaklah umum. Aku tidak bisa menahanmu. Jangan khawatir. Bahkan jika saya meninggalkan stasiun radio, saya tidak akan meninggalkan Anda. Kamu mengatakan itu, apa maksudmu? Kisah hantu meniup cahaya. Saya sudah selesai menuliskannya. Saya akan meninggalkan naskahnya untuk Anda. Saya yakin, jumlah pendengar stasiun radio ini tidak akan turun banyak. Paling tidak mengalahkan stasiun radio Shen Nanfei. Tidak akan menjadi masalah. Itu bagus sekali. Terima kasih Shen Zhong. Kamu benar-benar terlalu baik. syukurlah. Stasiun radio tidak perlu tutup. Anda telah menunjukkan kepada saya kebaikan pengakuan. Saya tidak akan menyerah pada Anda. Tuan Shen Zhong, Anda berencana untuk menandatangani kontrak dengan saya. Benar sekali. Namun, saya tidak menginginkan biaya penandatanganan 100 juta. Anda tidak mau bonus penandatanganan 100 juta? Tapi aku ingin 50% dari saham Tanglai Hiburan. Apa? 50% saham. Tuan Shen Zhong, apakah Anda tahu berapa nilai 50% dari Tanglai Hiburan Company? Saham, itu puluhan miliar. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan kreatif terbaik dan suara terbaik, Anda tidak bisa serakah sampai menuntut puluhan miliar bukan? Siapa bilang aku hanya akan menjadi sekadar penyanyi? Aku ingin menggunakan lagu-laguku untuk berinvestasi di Tanglai Hiburan. 2 lagu, tentu saja tidak bernilai puluhan miliar. Siapa bilang itu hanya 2 lagu? Yang kuandalkan adalah 200.000 lagu hit, serta nilai komersial yang kubawa secara pribadi. 2000 lagu hit. Baiklah, saya bisa menandatangani kontrak dengan Anda. Tetapi Anda harus membuktikan nilai Anda kepada saya. Direktur, telepon di stasiun radio kami. Berdering tanpa henti. Raja musik Liu undang Shen Zhong untuk membuatkan lagu khusus untuknya. The film was Dia bersedia translated menawarkan and 10 juta. narrated by M Raja musik Media. gua juga menelepon, ingin berkolaborasi dengan Tuan Shen Xiong dan Diva Lagu Manis. Saya telah menerima panggilan dari lebih dari selusin artis yang semuanya ingin berkolaborasi dengan Shen Xiong. Sekarang, apakah aku masih perlu membuktikan nilaiku? Tidak masalah, saya akan segera menyusun kontrak. Tuan Shen Zhong, saya harap kita memiliki kolaborasi yang menyenangkan. Kolaborasi yang menyenangkan. Shen Bukan- Zhong, apakah cedera Anda belum sembuh? Mengapa Anda tidak beristirahat beberapa hari lagi? Saya baik-baik saja sekarang. Saya berencana menandatangani kontrak hari ini terlebih dahulu. Katakan apapun yang Anda butuhkan. Saya akan mengaturnya. Saya butuh tempat yang tenang. Tempat saya bisa berkarya. Selanjutnya, saya akan merancang beberapa lagu hit untuk penyanyi Anda, untuk membangun reputasi mereka. Bagus, saya percaya Anda. Anda fokus saja pada kreasi. Saya akan menangani sisa pengaturannya. Terima kasih Ketua Gu. Saya dengar, karena Anda tidak merekrut Shin Jingshou. Sudah lama ada rumor di industri ini yang bilang Shen Jingshou pakai penulis bayangan. Sekarang tampaknya, dia hanyalah bantal mewah tapi tidak berguna. Penulis bayangan. Anda pikir lagu-lagu Shen Jingshou tidak ditulis olehnya? Tepat sekali. Sebenarnya saya secara pribadi berinteraksi dengan Shen Jingshou, mengingat karakter dan bakat orang seperti dia. Saya yakin dia tidak mungkin menulis lagu hit itu. Itu sebabnya saya tidak mengontraknya. Saya mengontrak Anda sebagai gantinya. Sekarang tampaknya saya telah menemukan penawaran yang sangat bagus. Sepertinya meskipun dia mencuri karya saya, Shen Jingshou tetap The tidak film akan was berarti apa-apa translated jika and itu bukan milik narrated Anda. by M Itu Media. memang bukan milik Anda. Saya bisa mencarikan Anda apartemen terlebih dahulu. Anda bisa menetap dan bersiap untuk berkarya. Saya bisa memberi Anda waktu 1 bulan. 1 bulan. Saya tidak butuh waktu selama itu. Saya bisa hari ini merancang sebuah lagu hit untuk superstar raja musik. Sudah selesai secepat ini. Yang saya butuhkan adalah lagu hit yang asli. Bukan sembarang lagu acak yang bisa menipu saya. Lihat saja dan Anda akan tahu. Hujan dingin yang membekukan.
secara acak menghantam wajahku. Lagu hit. Ini benar-benar lagu hit. Selain itu, melodi ini sangat cocok dengan suara raja musik itu. Saya tidak menyangka Anda akan menciptakan lagu hit lainnya. Dalam waktu sesingkat ini, tampaknya saya benar-benar menemukan penawaran yang sangat bagus. Ini hanya sebagian. Saya tidak akan membiarkan Anda merasa bahwa bagian 50% itu adalah kerugian. Kalau begitu saya akan permisi sekarang. Dalam 1 minggu, saya akan memberi Anda 10 lagi lagu hit seperti ini. Dengan aset-aset ini, penyanyi sekaliber Shen Jingsu, saya bisa membina tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu saya akan kembali sekarang. Sekarang status Shen Jingshou telah terguncang, dan Shen Nanfei juga telah kehilangan gelar pembawa acara jenius. Keluarga Shen mungkin sudah cemas. Shen Zhong, ibu ingin kamu pulang bersama kami. Anda menyuruh saya kembali, dan saya harus kembali. Saya sudah mengatakannya. Keluarga Shen dan saya telah sepenuhnya memutuskan semua ikatan. Shen Zhong, aku salah sebelumnya. Aku mengabaikanmu. Dan tidak peduli dengan perasaanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kumohon ikutlah denganku ya. Berhentilah bersikap munafik. Shen Zhong, mengapa kamu bersikap begitu sombong? Kami datang sendiri untuk menjemputmu. Apalagi yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Saya ingin Anda hancur total. Saya ingin Anda tenggelam dalam lumpur. Saya ingin Anda mengembalikan semua yang Anda berutang kepada saya. Shen Zhong, bahkan jika kamu membelakangi Tonglai Hiburan dengan kemampuan grup Shen kami untuk memasukkan penyanyi biasa sepertimu ke daftar hitam, bukanlah masalah yang sulit. Setelah meninggalkan keluarga Shen untuk berpijak di Jiangcheng, The film was kamu tidak akan punya translated tempat. and narrated by M Media. Jangan khawatir, bahkan jika keluarga Shen Anda menyerah pada Shen Song, saya tidak akan menyerah pada Shen Song. Gulingar, Ketua Gu dari Tonglai Hiburan. Ketua Gu, Shen Zhong hanya beruntung karena telah mengubah 2 lagu. Dia hanyalah sampah. Apakah kamu yakin ingin memihak sampah dan menentang keluarga Shen kami? Shen Ling, berhenti bicara. Menurut pendapat saya, wawasan seseorang seperti Anda yang kurang adalah sampah yang sebenarnya. Ketua Gu, kamu sangat menghargainya. Tepat sekali. Apa yang tidak Anda inginkan? Saya inginkan. Shen Song, saya sudah menyiapkan. 7 hari kemudian, saya akan mengadakan perjamuan untuk Anda. Pada saat itu, saya akan mengundang semua selebriti dan tokoh berpengaruh di Jiangcheng untuk membangun reputasi Anda. Apakah Anda mendengarnya? Setelah meninggalkan keluarga Shen, seluruh Jiangcheng akan menjadi tempat saya bernaung. Sekarang inya. Shen Zhong, kamu akan menyesali ini. Menyesal. Satu-satunya hal yang saya sesali adalah tidak meninggalkan keluarga Shen lebih cepat. Ling Er, mari kita pergi. Kakak, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Cukup, kita telah menyalahinya. Dia tidak akan kembali lagi. Bahkan jika dia tidak mau kembali, dia harus kembali. 7 hari kemudian, aku akan untukmu dan Jingzhou mengadakan perjamuan. Pada saat itu, aku akan mengundang semua selebriti dan tokoh berpengaruh di Jiangcheng. Bukankah Shen Zhong ingin menjadi bintang? Kalau begitu aku akan membuatnya sepanjang hidupnya tetap tidak dikenal dan tanpa kemuliaan. Halo, Raja Musik Liu, halo. Raja Musik Liu seorang superstar musik. Saya Shen Ling dari grup Shin. Kami akan mengadakan acara 7 hari kemudian. Acara pertukaran melodi emas. Saya harap Anda bisa hadir saat itu. Baiklah Ketua Shen, saya pasti akan berada di sana ketika saatnya tiba. Baik. Halo Liu Mingfeng. Saya adalah Ketua Tonglai Hiburan. Guling Ir. Saya ingin mencari kerjasama dengan Anda. Kerjasama. Ini adalah lagu yang Tonglai Hiburan telah buat khusus untuk Anda. Silakan lihat. Hujan es yang dingin-dingin secara acak menampar wajah saya. Lirik dan melodi yang luar biasa. Begitu ini dirilis, itu pasti akan mengguncang seluruh dunia musik Tiongkok. Jika Anda tertarik untuk bekerja sama, 7 hari kemudian akan di acara pertukaran melodi emas kami. Menunggu Anda di Hotel Longding untuk membahas masalah kerjasama selanjutnya. Baiklah, mohon yakinlah. Saya pasti akan pergi ketika saatnya tiba. Pasti akan pergi. Diva Wang. Halo Diva Wang. Saya Shen Ling dari grup Shin. Diva Wang seorang superstar musik. 7 hari kemudian, grup Shin kami, acara pertukaran melodi emas, di Hotel Longding. Kami harap Anda bisa hadir. Kalau begitu, sampai jumpa dalam 7 hari Ketua Shin.
Baiklah, baiklah. Apa? Tonglai Hiburan mengirimiku. Melodi emas yang disesuaikan. Di mana orangnya? Saya akan segera ke sana. Halo Tuan Zhao. Halo Nona Yang. Halo Nyonya Han. Halo aktor terbaik Li. Halo Tuan Wang. Semua yang hadir hari ini berasal dari industri hiburan. Orang-orang terkemuka dan berpengaruh. Kalian semua harus waspada. Pastikan mereka dilayani dengan baik. Ya, Di luar Hotel Longding, The film was translated and narrated by M Media. Shenjong, kamu di sini juga. kalian juga ada di sini. kakak. Kamu tidak mencoba menggunakan kesempatan ini dengan menghadiri acara pertukaran melodi emas untuk memanfaatkan koneksi saudara perempuanmu untuk membuka jalan bagimu kan? Jangan khawatir, sumber daya keluarga Shen Anda tidak akan saya gunakan. Shenjong, selama kamu bersedia kembali, kakakmu bersedia membukakan jalan untukmu. Aku janji, aku bisa membuatmu debut sama seperti Jingzhou. Anda akan sebaik itu. Shenjong, kakakmu benar-benar tahu dia salah. Kembalilah saja bersama kami. Aku tahu, kamu menyimpan kebencian terhadap kami. Tapi, tidak perlu mempertaruhkan masa depanmu. Aku pasti akan memberimu semua sumber daya terbaik. Keluarga Shen Anda akan bersedia menggunakan sumber daya untuk saya. Kakak, bagaimana bisa bicara tentang saudara perempuanmu begitu? Berapa banyak upaya yang dikeluarkan saudara perempuanmu hanya untuk menyelenggarakan acara pertukaran ini? Ini adalah seumur hidupmu, satu-satunya kesempatan untuk terhubung dengan masyarakat kelas atas. Jangan khawatir, bahkan tanpa sumber daya Anda, Shenxiong masih bisa menjadi bintang yang paling cemerlang. Rumor mengatakan bahwa ketua Tonglai Hiburan memiliki wawasan yang unik dan taktik bisnis yang kejam. Tapi kali ini, saya khawatir dia akan tersandung parah. Dalam masalah hari ini, saya sudah berurusan dengan semua orang yang berpengaruh di industri hiburan. Mereka semua akan menghadiri pertemuan pertukaran musik keluarga Shen kami. Benarkah? Shenjong, keluarga Shen menentukan jalur kariermu. Selama kamu masih bersedia menulis draft untuk kakak sulung, bersedia menulis lagu untuk Jingzhou, dan bersedia menulis rencana bisnis untukku. Selama kamu bersedia kembali, maka aku bisa mengabaikan dendam masa lalu dan meluncurkan kariermu. Tidak perlu. Saya tidak membutuhkannya. Berhentilah pamer. Saya sarankan kamu untuk patuh. Kembali ke sini. Kakak, kamu sebaiknya kembali saja. Kalau tidak, melihat perjamuanmu hari ini, tidak ada yang hadir. Bukankah itu akan memalukan? Sudah begitu banyak waktu berlalu. Mengapa tidak ada satupun orang yang kau undang tiba? Apa kau yakin mereka akan datang ke pertemuan pertukaran melodi emas yang kau selenggarakan? Mungkin mereka tertunda oleh sesuatu di jalan. Raja Musik Liu telah tiba. Raja Musik Liu, Nona Shen, saya benar-benar minta maaf. tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Silakan masuk dulu. Baiklah, kalau begitu saya akan masuk duluan. Diva telah tiba. Diva Wang. Saya minta maaf, Nona Shen. Aku tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mengerti. Silakan masuk duluan. Baiklah. Kalau begitu saya akan masuk duluan. Apakah kamu melihat itu? Shenxiong, mereka pasti tertunda karena macet tadi. Sikap yang mereka tunjukkan pada saudara perempuanku barusan membuktikan segalanya. Benarkah begitu? Aku harus mengucapkan selamat padamu. Apa kau lihat itu? Shenjong, inilah pengaruh dari grup Shen kami. Saya sarankan kau cepat kembali ke sini. Kalau tidak, bahkan jika kau berdiri sampai telapak kakimu Aiwis, kau tidak akan menunggu orang yang kau inginkan. Siapa bilang dia tidak akan menunggu mereka? Paling tidak, saya sudah tiba. Hanya seorang pembawa acara dari stasiun radio kecil yang rusak. Kamu pikir kamu siapa?
Jangan katakan itu. Bagaimanapun juga dia adalah seorang selebriti. Mungkin dia adalah satu-satunya hari ini yang bersedia datang untuk Shenjong. Cukup. Kalian berdua berhenti bicara. Shenjong, sekarang setelah semua orang ditarik pergi oleh kakak ketigamu, jika kamu tetap keras kepala, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Kembalilah bersama kakakmu. Aku tidak butuh kemunafikanmu. Selama kamu bersedia kembali bersamaku, aku akan di perjamuan itu memperkenalkanmu kepada tamu-tamu terhormat, membuka jalan menuju ketenaranmu. Benarkah? Saya harus berterima kasih kepada Anda. Jangan pedulikan mereka. Mari kita masuk dulu. Berlagak, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka melihat bahwa di perjamuan mereka tidak ada seorang pun di sana. Cukup Jingzhou. Berhenti bicara sebentar. Baiklah, sekarang semua orang sudah masuk. Mari kita masuk juga. Ayo pergi. Saya tidak sabar untuk melihat ketika mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di aula perjamuan mereka. Ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Pertukaran lagu emas. Mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Apa yang sedang terjadi? Ini tidak mungkin. Kami sudah membahas ini dengan mereka sejak lama. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di sini? Apakah semua orang pergi ke pihak Shenshon? Mereka pasti salah tempat. Mereka semua sudah berjanji padaku. Kedua ruangan ini begitu dekat. Pasti kelompok pelayan tidak berguna itu yang menyesatkan mereka. Kakak ketiga, ayo kita ke sana sekarang juga dan membawa mereka kembali. Oke, saya sudah khawatir dan berusaha keras begitu lama. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan Shenjong, si tidak berguna itu mengambil manfaat dari usaha saya. Mari kita pergi ke sana sekarang. Baik, Shenjong, Apa yang sedang kau lakukan sekarang? saya bertanya-tanya mengapa kau begitu percaya diri. Jadi kau menginstruksikan para pelayan itu untuk mengundang tamu terhormat yang saya undang. Semua ke aula milikmu. kakak. Tidak peduli seberapa besar kamu ingin menjadi terkenal, kamu tidak bisa melakukan ini. Apa kau begitu yakin bahwa aku menipu mereka? Jika bukan kau lalu siapa lagi? Tahu lihat. Di matamu, aku akan selalu hanya menjadi pembohong yang terus-menerus. Orang yang tidak sopan. Tidak peduli apa yang kulakukan. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba itu, tidak berguna. Shenjong, kakak tertua, jangan banyak bicara padanya. Saya akan masuk sekarang juga dan mengungkap warna aslinya. Semuanya kalian pasti salah tempat. Nona Shen, Kedua aula perjamuan terlalu dekat. Aula perjamuan di sebelah adalah yang saya siapkan untuk semua orang. Acara pertukaran melodi emas. Aula perjamuan ini diselenggarakan oleh Gulingnor untuk Shenjong, seorang selebriti kecil yang tidak dikenal. Semuanya silakan ikut saya. ini. Bukankah Nona Shen menerima berita itu? Berita apa? Mengenai kami. Kami memang sudah sepakat dengan Shenjong dan ketua gue. Itulah mengapa kami datang ke aula perjamuan ini. Kami tidak salah tempat. Kau setuju pada mereka? Bukankah kau setuju padaku? Ini, The film was Anda tidak bisa translated menyalahkan and saya untuk narrated ini. by Ini M. benar-benar Shenshon yang dibuat khusus untuk saya menciptakan sebuah lagu hit. Jika saya tidak datang, bukankah orang lain akan mengambil lagu ini? Shenjong mengubah lagu untukmu. Itu benar dan lagu itu sangat cocok dengan jangkauan vokal saya. Selain itu setelah lirik dan melodi dirilis, itu pasti akan menjadi hit besar. Ya. Dia juga menulis lagu manis untukku. Orang pertama yang kucintai. Apakah kalian semua punya satu? Ya, kami semua punya. Ya, kita semua tahu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Shenjong dalam waktu sesingkat itu menulis begitu banyak lagu dan setiap lagunya menjadi lagu hit? Apakah aku punya kemampuan itu atau tidak? Shen Jingshou, bukankah kau tahu dengan jelas lagu-lagu terkenalmu selama bertahun-tahun? Bukankah semuanya dicuri dariku? Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bicara omong kosong. Apa kau mencoba mengatakan lagi bahwa aku salah menuduhmu? Mengatakan bahwa aku mengarang-narang? Mengatakan bahwa aku memfitnahmu? Shen Jingshou, jika kau benar-benar memiliki bakat dan pengetahuan sejati, jika kau benar-benar tahu cara mengubah lagu, mengapa sekarang kau tidak mencoba mengubah lagu di tempat ini juga?
Komposisi membutuhkan waktu, membutuhkan inspirasi, membutuhkan suasana. Bagaimana mungkin untuk membuat komposisi hanya karena kamu mengatakannya? Bukankah Anda membual sebagai jenius kreatif? Bukankah Anda bisa mengubah lagu tentang subjek apapun? Mengapa Anda tidak mengubah lagu sekarang? Mungkinkah kita benar-benar salah? Semua karya selama bertahun-tahun ini, apakah selalu ditulis oleh Shenjong? Prasangka kita terhadapnya terlalu besar. Itulah sebabnya kita menolak untuk mempercayainya. Dan terus-menerus menyalahkannya. Mustahil. Shenjong hanyalah orang tak berguna bagi keluarga Shen. Yang diusir. Lagu-lagu yang dia gubah itu, yang disewa oleh Gullinger, hanyalah ditulis oleh orang lain. Dia adalah orang yang tidak berguna. Yang keluar dari daerah kumuh. Dia mungkin bahkan tidak mengenali beberapa karakter. Kau masih menolak mengakui. Kemampuanku benarkah begitu? Baiklah, kau ingin bersaing dalam literasi budaya. Kau ingin bersaing dalam kedalaman linguistik. Aku akan bersaing denganmu. Bawakan aku panah. Dia akan menulis lagu di tempat. Shenshong, kamu harus berhenti mempermalukan diri sendiri. Jika kamu tidak bisa menulis apapun nanti, reputasimu akan hancur di seluruh industri hiburan. Kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau memiliki kemampuan untuk mengubah lagu. Jangan sampai kau menulis lagu yang buruk, yang menegaskan fakta bahwa kau adalah sampah. Aku sudah selesai mengubah lagu itu. Secepat itu. Jangan menulis lagu yang mengerikan nanti. Saya tidak akan mengakuinya kalau begitu. Batui Kuimei. Limei Wang Liang. Dan apa-apa semua ini? Luoyan. Apa ada apa ini semua? Shenshong, jangan kira tahu beberapa karakter langka. The film Berarti was kamu tahu cara translated menulis lirik. and narrated by M Media. Ini sebenarnya adalah sebuah lagu. Mengapa saya tidak menyadari ini sebelumnya? Dia bernyanyi dengan sangat baik. Ini tidak dihitung, ini tidak dihitung. Ini hanyalah tumpukan karakter yang tidak jelas. Bagaimana itu bisa disebut lirik? Itu sama sekali tidak memiliki nilai apapun. Empat Yu membentuk Ju. 4 air membentuk Miao. 4 api membentuk Ye. Kau bilang ini tidak ada gunanya. Saya pikir kau pasti buta huruf. Kau. Ini juga tidak bisa dianggap sebagai lagu hit emas. Memiliki beberapa karakter yang tidak jelas. Hanya membuktikan bahwa dia hanya memiliki kosakata yang luas. Badut yang menari. Kemampuan kreatif ini. Untungnya saya setuju untuk berkolaborasi dengannya. Ini benar-benar kehormatan bagi saya. Dia bernyanyi jauh lebih baik daripada Shen itu. Sekarang, apakah Anda bersedia mengakui kemampuan Shen Song? Ini? Aku salah. Aku salah paham pada Shen Zhong. Aku jelas sudah tahu kemampuan kreatifnya. Namun aku tetap tidak mempercayainya. Jika kamu memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak menunjukkannya lebih awal? Jika kamu menunjukkannya lebih awal, berharap keluarga Shen cepat mencapai puncak. Aku pikir kamu hanya egois, hanya mementingkan diri sendiri. Aku egois dan mementingkan diri sendiri. Tepat sekali. Kamu memiliki kemampuan seperti ini. Mengapa kamu tidak memberikan semua orang sebuah naskah? Menulis beberapa lagu untuk Jingzhou. Dengan begitu, mereka di industri masing-masing pasti sudah menjadi nomor 1 sejak lama. Kakak ketiga berhenti The bicara. film was Aku bilang, translated kamu hanya and egois dan narrated mementingkan by diri M sendiri. Media. Kamu memiliki kemampuan kreatif seperti itu. Bukankah itu berasal dari keluarga Shen? Bahkan jika kamu berkontribusi sedikit saja, jika kamu hanya berkontribusi sedikit saja pada keluarga Shen,
Keluarga Shen pasti sudah makmur sejak lama. Aku belum membantumu. Selama bertahun-tahun ini lagu-lagu emas yang kau rilis, pidato-pidato radio, dan proposal bisnis Shenlingmu. Mana yang tidak diciptakan olehku? Salju serius. Shen Xiong benar-benar menulis ini. Bukankah Shen Jingshou, ketika dia memenangkan penghargaan Raja Musik, mengklaim itu adalah lagu aslinya? Bukankah ini yang memungkinkan aku mendapatkan gelar pembawa acara Radio Genius? Naskah itu, siaran itu, jumlah pendengarnya melebihi 10 juta. Dan itu juga secara langsung menjadikanku pembawa acara Genius di mata semua orang. Jadi ini semua jasa Shen Zhong. Ini naskahku. Mengandalkan ini aku menjadi aktris terbaik. Shen Zhong, ini proposal bisnisku. Ini rencana bisnis yang memenangkan proyek Chengnan ketika aku berusia 23 tahun. Dan yang ini ketika aku berusia 25 tahun. Proposal transformasi yang mengalahkan lawanku. Ini ketika aku berusia 28 tahun. Hal-hal ini, semua ini dilakukan untukku oleh Jingshou. Mungkinkah bahwa aku salah? Bahwa para saudari salah? Kami selalu salah paham pada Shen Zhong. Ternyata Shen Zhong membantu kita selama ini. Kakak benar-benar tahu dia salah. Shen Zhong, maafkan kami. Sekarang kau tahu itu salah. Sudah terlambat. Apa yang telah kuberikan padamu selama bertahun-tahun ini, sudah waktunya juga untuk diambil kembali.